Jadi kalau kita ngomongin lapangan kerja, itu otomatis kita ngomongin pertumbuhan ekonomi. Iya benar. Karena ya setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu akan menyerap sekian angkatan kerja. Iya benar. Jadi kalau angka yang sekarang ini 1% itu menyerap 250.000. Ya. Ya makanya kita sangat membutuhkan ya dengan pertimbangan bahwasanya pertumbuhan angkatan kerja kita sekarang ini antara 3,5 sampai 4 juta. Artinya kita membutuhkan dengan angka serapan yang sama itu kita membutuhkan setidak-tidaknya 7%. Setidaknya 7%. Itu menjelaskan juga sekaligus kenapa kita harus mematoknya rata-rata 7%. Oke. Nah, persoalannya sekarang yang lebih utama lagi bagaimana kita meningkatkan angka serapan. Oke. Ya, angka serapan yang 1% pertumbuhan ekonomi 250.000 terserap itu harus kita tingkatkan dengan mengarahkan agar supaya pertumbuhan ekonomi itu lebih berkualitas, di mana sektor-sektor yang kita kembangkan adalah sektor-sektor yang lebih padat karya. Lebih padat karya. Dengan demikian setiap pertumbuhan 1% akan bisa menyerap lebih besar. Oke, baik. Pak Tom, gimana? Jadi niat untuk menggeser fokus perekonomian dari industri yang padat modal ke padat karya itu sudah masuk dalam konsepnya Pak Anies yang namanya reindustrialisasi. Oke. Ya. Nah, apa itu sektor yang padat modal sebetulnya? Itu sebenarnya namanya industri berat. Ya, seperti pertambangan, komoditas, smelter, ya itu sebenarnya padat modal, tapi tidak mempekerjakan banyak orang. Kan? Apa yang padat karya, misalnya itu istilahnya biasanya industri ringan, ya seperti tekstil, sepatu, mebel, elektronik, ya dan yang kami lihat justru sektor-sektor ini agak terbengkalai belakangan ini. Ya kenapa? Karena dianggap tidak seksi, dianggap tidak high tech, kan? Kemudian saat ini lebih fokus ke mobil listrik, industri baterai yang dianggap masa depan. Kan? Tapi sekali lagi, kalau Anda ke pabrik baterai, itu hampir nggak ada orang. Semuanya yang bekerja itu robot. Demikian juga dengan pabrik mobil listrik. Ya kan? Jadi menurut kami pergeseran ke industri-industri yang lebih tradisional, industri ringan, itu yang disitulah lapangan kerja. Berarti tidak akan meneruskan program? Saya kira itu sudah jalan. Sudah jalan, ya, jalan aja terus. Ngapain dihentikan kalau sudah jalan dan punya momentum dengan sendirinya, tapi perhatian pemerintah harus lebih ke lapangan kerja. Ya, dengan demikian ke industri ringan, dan kedua yang juga sangat-sangat kurang diapresiasi menurut saya, ya, dan ini udah lama dan juga di banyak negara, itu yang namanya sektor jasa. Ya sebetulnya industri itu hanya mungkin 12%, ya kan dari ekonomi. Sektor jasa itu 50%, 55% daripada ekonomi. Dan kalau kita lihat semua sektor-sektor diurut, yang mana yang pertumbuhannya paling tinggi, itu sektor jasa semua, telekomunikasi, transportasi, ya kan, pariwisata dan sebagainya. Baik. Saya ke Pak Samad, gimana kira-kira? Masih sebetulnya kita ada 3 yang menurut kita faktor yang utama untuk pencipta lapangan kerja. Pertama, kita ingin meningkatkan kualitas belanja dana desa. Supaya pertumbuhan ekonomi di desa betul-betul bisa lahir pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu satu. Karena ada 8.000 lebih desa di seluruh Indonesia dan setiap tahunnya kita gelontorkan lebih kurang 70 triliun dana desa dari APBN kita. Yang kedua, kita ingin mendorong peningkatan UMKM kita dari ultra mikro menjadi mikro, dari mikro menjadi kecil. Karena ada 110 juta lebih tenaga kerja serapan di UMKM. Nah, pembiayaannya harus mereka dijangkau. Karena itu Presiden Jokowi dalam 9 tahun ini melalui program Mekar, PNM, betul-betul mengakselerasi ultramikro yang tanpa neraca, rugi laba, tanpa kolateral, bahkan yang punya usaha tidak punya ijazah, tapi dia diberi kesempatan melalui BUMN kita. Ini adalah satu terobosan yang harus bisa, dan ini adalah pencipta lapangan kerja. Yang ketiga, hilirisasi industri. Bagaimana hilirisasi industri ini mampu ditransmisikan programnya sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru di daerah-daerah di mana akselerasi di pengolahan tersebut dilaksanakan. Jadi 3 itulah yang utama, Mbak Sis.